Nama saya Feby Sania Lelawi. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang menutup negosiasi. Yang subtopik yang pertama itu menjual posisi dalam menutup negosiasi. Artinya adalah ketika melakukan negosiasi, alangkah baiknya jika kita melakukan dengan posisi yang baik. Terlebih khusus adalah ketika kita akan menutup kegiatan negosiasi. Kita harus memperhatikan beberapa posisi sebagai berikut. Yang pertama itu melakukan komunikasi dengan jelas. Hal yang perlu kita lakukan agar tercapai tahap closing yang efektif dalam negosiasi adalah melakukan komunikasi. Dalam negosiasi, termasuk di dalamnya tahapan closing, memang ada komunikasi yang muncul antara kita dengan klien. Nah, agar supaya bisa mencapai deal saat tahapan closing, maka kita harus bisa berkomunikasi dengan baik. Bukan hanya di awal negosiasi, tapi komunikasi yang baik juga harus kita lakukan sehingga akhir negosiasi termasuk pada tahap closing. Lakukan komunikasi yang baik dan jelas hingga klien mengerti maksud dan tujuan penawaran. Pada tahapan ini, komunikasi yang baik dan jelas akan membuat klien jadi lebih tertarik dan akan segera melakukan deal atas petunjuk yang telah kita sampaikan. Yang kedua, tetap pada posisi duduk. Saat kita melakukan sebuah proses penjualan atau negosiasi dengan klien, kita selalu lakukan dengan cara duduk. Ini supaya membuat suasana lebih santai dan terkondisi. Bahkan sekalipun jika proses tersebut berakhir dengan kata deal atau tidak, maka tetaplah pada posisi kita duduk. Saat kita merubah posisi dari duduk ke berdiri, ini akan menimbulkan penilaian yang berbeda saat kita mengakhiri sebuah negosiasi. Yang ketiga, ajukan pertanyaan sekali lagi. Jika kita kurang yakin dengan pertanyaan klien kita tentang ya atau tidak, maka dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan lagi. Pertanyaan ini digunakan untuk mengkonfirmasi apakah benar yang kita dengar sebelumnya. Tapi, usahakan kita mendengarkan dan fokus pada apa yang kita dan klien kita bicarakan, agar supaya timbul pertanyaan yang sama dengan kedua kalinya. Ini bisa menjadi sebuah gangguan bagi klien kita. Yang keempat, selalu tersenyum. Hal yang perlu kita lakukan untuk membuat tahap penutupan negosiasi ini berjalan efektif adalah dengan selalu tersenyum. Siapapun memang suka melihat senyum yang mengembang dari orang lain yang dipandangnya. Dengan memberikan senyuman, maka kita klien lebih tertarik pada kita dan presentasi kita. Presentasi penawaran yang diikuti dengan senyuman memang akan mengundang lebih banyak perhatian dan juga termasuk terjadinya closing yang efektif. Yang kelima, lakukan kontak mata. Dalam komunikasi dengan klien, kita memang harus bisa menunjukkan antusiasme dan semangat kita. Cara untuk menunjukkan semangat dan antusiasme kita adalah dengan melakukan kontak mata. Kontak mata dengan klien memang mencerminkan kita yang percaya diri dan penuh keyakinan. Kontak mata sendiri bukan berarti kita menantang dan bertingkah sombong, tapi kontak mata ini memang diperlukan agar supaya klien yakin dengan presentasi atau penawaran yang kita berikan. Yang keenam, tetap percaya diri, optimis, dan positive thinking. Proses negosiasi memang tidak menjamin kita bisa mencapai kata sepakat atau deal dengan klien. Tapi, meski demikian, kita tidak boleh berputus asa dulu sebelum berjuang. Saat bertemu klien, kita harus menanamkan sikap percaya diri, optimis, serta positive thinking. Sebab, dengan menanamkan sikap-sikap tersebut, pesona kita akan lebih terpancar dibandingkan kita frustasi dan tidak percaya diri. Saat kita yakin dan optimis dengan penawaran dan presentasi, maka klien juga akan terbawa atmosfer baik tersebut. Dan apabila hal ini terjadi, maka penutup yang baik hingga mencapai kata deal berpeluang besar kita dapatkan. Yang ketujuh, berikan sedikit humor.
Hal yang mampu membuat proses closing pada negosiasi berlangsung baik dan efektif adalah dengan memberikan sedikit humor. Jika kita memiliki selera humor yang baik, maka hal ini akan menjadi senjata yang baik untuk kita meraih kesepakatan atau deal. Humor memang akan menciptakan suasana dalam proses negosiasi jadi lebih cair. Nah, kita yang mampu menghadirkan humor pada proses negosiasi, terutama saat tahap closing, maka kita akan mampu membuat klien lebih tertarik dengan kita untuk kemudian memutuskan untuk deal. Namun, untuk melakukan teknik ini, kita harus lebih berhati-hati dalam pemilihan humor yang akan digunakan, sebab ada beberapa humor yang bisa menjebak kita dan menjadi bumerang bagi proses negosiasi kita secara keseluruhan. Subtopik yang kedua itu memilih cara menutup negosiasi dengan pertimbangan. Artinya, bahwa kita sebagai pelaksana negosiasi, ketika akan melaksanakan atau melakukan penutup negosiasi, alangkah baiknya jika kita mempertimbangkan terlebih dahulu apa yang menjadi kesepakatan kita. Dengan pengertian lain, kita harus evaluasi dulu terhadap apa yang menjadi kesepakatan kita dalam negosiasi tersebut. Kemungkinan ada yang perlu diperbaiki dan jangan terlalu gegabah mengambil suatu kesimpulan. Harus dipertimbangkan kembali hasil dari negosiasi. Pertimbangan-pertimbangan tersebut seperti menyediakan alternatif. Daripada membuat penawaran akhir tunggal, negosiator dapat menyiapkan 2 atau 3 paket alternatif untuk pihak lain yang lebih atau kurang setara dalam nilai. Yang berikutnya, mengasumsikan penutup. Orang-orang penjual sering menggunakan teknik memperkirakan penutup. Selanjutnya, memisahkan perbedaan. Memisahkan perbedaan mungkin merupakan taktik untuk yang penutup yang paling populer. Meledaknya penawaran. Tujuan dari meledakkan tawaran adalah untuk meyakinkan pihak lain untuk menerima penyelesaian berhenti memikirkan alternatif. Dan yang terakhir, pemanis. Taktik penutup lainnya adalah menyimpan konsesi spesial untuk penutupan. Untuk menggunakan taktik ini, negosiator perlu menyertakan pemanis dalam rencana negosiator atau mereka dapat menerima terlalu banyak selama penutupan. Subtopik yang ketiga, memotivasi calon pembeli ke arah kesepakatan. Cara-cara memotivasi calon pelanggan menuju kesepakatan negosiasi antara lain memberikan penjelasan yang berbentuk sugesti tentang manfaat produk yang ditawarkan, meyakinkan calon pelanggan bahwa produk yang ditawarkan berkualitas baik dan harganya bersaing, mengetahui dan mengenal tipe calon pelanggan, antara lain calon pelanggan yang banyak bicara. Cara memotivasi tipe seperti ini adalah senantiasa mengarahkan pembicaraan ke arah pembelian. Jika sudah tercapai kesepakatan, segera mengemas produk tersebut. Calon pelanggan yang mengetahui segalanya. Cara memotivasi tipe seperti ini tidak perlu membantah meskipun apa yang diketahuinya tidak seluruhnya benar. Beri penjelasan dengan tepat dan bijaksana sehingga mengarah pada tercapainya kesepakatan. Calon pelanggan yang tidak dapat memutuskan. Cara memotivasi tipe seperti ini adalah penjual harus berusaha mengarahkan perhatiannya dan membantunya mengambil keputusan. Sesudah penjual menunjukkan berbagai macam barang, segera singkirkan barang-barang yang tidak menarik perhatiannya, sehingga perhatiannya dipersempit dan mempermudahnya mengambil keputusan. Calon pelanggan yang teliti. Cara memotivasi tipe seperti ini adalah penjual memberikan penjelasan yang rinci atas produk yang ditawarkan, melayaninya dengan penuh kesabaran. Setiap rincian penjelasan arahnya menuju kesepakatan bersama. Calon pelanggan yang selalu menghendaki diskon. Cara memotivasi tipe seperti ini adalah penjual segera mengarahkan pembicaraan
menuju kesepakatan jika memang saat itu ada pemberian diskon. Jika tidak ada, berikan alternatif lain selain pemberian diskon, misalnya layanan purna jual. Subtopik yang keempat, menyelesaikan sengketa dalam negosiasi. Sengketa dalam KBBI adalah ketika dalam bernegosiasi mendapat perbedaan pendapat. Karena setiap negosiasi memiliki potensi konflik dalam seluruh prosesnya, penting sekali bagi kita untuk memahami cara mengatasi atau menyelesaikan sengketa. Untuk menjelaskan berbagai alternatif penyelesaian konflik, dipandang dari sudut mengkala masing-masing pihak, ada 4 kuadran manajemen konflik. Yang pertama itu kuadran kala-kala atau menghindari konflik. Menjelaskan cara mengatasi konflik dengan menghindari konflik dan mengabaikan masalah yang timbul. Atau bisa berarti bahwa kedua belah pihak tidak sepakat untuk menyelesaikan konflik atau menemukan kesepakatan untuk mengatasi konflik tersebut. Yang kedua, kuadran menang kalah atau persaingan. Kuadran kedua ini memastikan bahwa kita memenangkan konflik dan pihak lain kalah. Biasanya kita menggunakan kekuasaan atau pengaruh kita untuk memastikan bahwa dalam konflik tersebut kita yang keluar sebagai pemenangnya. Biasanya pihak yang kalah akan lebih mempersiapkan diri dalam pertemuan berikutnya, sehingga terjadilah suatu suasana persaingan atau kompetisi di antara kedua pihak. Yang ketiga, kuadran kalah menang atau mengakomodasi. Agak berbeda dengan kuadran kedua, kuadran ketiga yaitu kita kalah, mereka menang. Ini berarti kita berada dalam posisi mengalah atau mengakomodasi kepentingan pihak lain. Gaya ini kita gunakan untuk menghindari kesulitan atau masalah yang lebih besar. Gaya ini juga merupakan upaya untuk mengurangi tingkat ketegangan akibat dari konflik tersebut atau menciptakan perdamaian yang kita inginkan. Yang keempat, kuadran menang-menang atau kolaborasi. Kuadran ini disebut dengan gaya manajemen konflik kolaborasi atau bekerja sama. Tujuan kita adalah mengatasi konflik dengan menciptakan penyelesaian melalui konsensus atau kesepakatan bersama yang mengikat semua pihak yang bertikai. Proses ini biasanya yang paling lama memakan waktu karena harus dapat mengakomodasi kedua kepentingan yang biasanya berada di kedua ujung ekstrim satu sama lainnya. Subtopik yang kelima, menutup negosiasi. Proses negosiasi dapat ditutup dengan 2 pendekatan, yakni pendekatan formal dan pendekatan informal. Pendekatan formal menekankan kepada aspek legalitas persetujuan yang ditetapkan sebagai hasil dari proses negosiasi dan biasanya didokumentasikan dalam bentuk perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding ataupun dalam bentuk kontrak. Ini biasanya terjadi pada institusi ataupun organisasi resmi. Keputusan akhir bersifat tertulis agar terdapat bukti yang bisa mewakili hasil pelaksanaan negosiasi, sehingga dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti pelanggaran atau klaim di luar kesepakatan. Terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam tahap terakhir negosiasi ini. Yang pertama, yaitu harus terbentuk sebuah kesepakatan bersama, karena negosiasi tidak dapat dikatakan berakhir tanpa adanya kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya kesepakatan bersama, maka pihak-pihak yang terlibat dapat memahami konsekuensi dari kesepakatan tersebut, sekaligus sanksi-sanksi apabila melanggar kesepakatan. Yang kedua, yaitu menuangkan kesepakatan yang dicapai ke dalam bentuk kesepakatan tertulis untuk menghindari kecurangan atau pelanggaran dalam masa mendatang. Jika kemudian negosiasi mengalami deadlock atau jalan buntu, tugas negosiator selanjutnya adalah
mencari alternatif lain atau mengikut sertakan pihak ketiga dengan upaya mediasi atau arbitrase. Kemudian, negosiasi dianggap selesai dan menghasilkan sebuah kesepakatan apabila apa yang diperoleh berhasil diratifikasi. Terdapat 4 kemungkinan hasil yang dilihat dari perspektif negosiator dan berkaitan dengan distribusi hasil. Yang pertama yaitu win-loss condition, di mana pihak lawan mengalami kekalahan. Dalam kondisi ini, negosiator mendapatkan hasil yang maksimal, sementara pihak lawan mendapatkan hasil minimal. Yang kedua itu yaitu win-win condition, di mana kedua belah pihak berhasil memenuhi kepentingannya. Namun, setiap pihak juga tidak mendapatkan hasil maksimal dari negosiasi. Yang ketiga yaitu loss-loss condition, yaitu kondisi di mana kedua belah pihak sama-sama tidak berhasil memenuhi kepentingannya. Yang keempat adalah loss-win condition, yaitu kondisi di mana pihak negosiator mengalami kekalahan dan mendapatkan hasil minimal, sementara pihak lawan mendapatkan hasil maksimal. Sedangkan pendekatan non formal biasanya tidak menekankan pada aspek legalitas dan bahkan dapat dilakukan hanya dengan berjabat tangan semata. Sekian penjelasan saya tentang menutup negosiasi. Jika ada salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Terima kasih.